Salam Rahayu, kembali lagi teman-teman. Bagi yang baru menonton konten saya ini, perkenalkan, saya Riko. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cakra-cakra tubuh. Saya simpelnya aja menjelaskan 7 cakra mayor pada tiap diri manusia. Pertama itu cakra dasar atau muladhara. Nah, cakra dasar itu berada di tulang ekor. Di tulang ekor, nah itulah sumber daripada kundalini itu sendiri. Itu warnanya merah. Apa sih fungsinya? Nah, disitulah tingkat survive seseorang itu terlihat dari cakra dasarnya tersebut. Naik lagi ke atas, cakra sek, yaitu berwarnanya orange. Nah, disinilah sebetulnya itu cakra orange itu dia lebih giat lagi, karisma, kewibawaan itu terletaknya itu di sini. Nah, ini terbukti kenapa? Kenapa para raja-raja dahulu itu sering melakukan tapak kungkum. Ternyata setelah saya telusuri sendiri gitu kan, saya riset sendiri, saat kita melakukan tapak kungkum, itu tuh menaikkan energi kundalini, terutama memperbesar cakra sek itu sendiri untuk kewibawaan dan juga lebih ke manifestasi. Tapi nanti kita naik lagi, yaitu ke cakra perut. Cakra perut itu berwarna kuning. Nah, di sini tuh jika memang ini cakra sek itu diibaratkan kompor, cakra perut itu diibaratkan tuh penggorengannya gitu. Tanpa ada kompor, penggorengan itu tidak akan bisa memasak apapun. Nah, naik lagi ke cakra jantung. Itu ibaratnya itu dia berwarna hijau. Itu ibaratnya cita rasa. Ketika masakan itu udah jadi, kita tuh harus ada cita rasa dong. Gitu. Cita rasanya seperti apa? Naik lagi ke cakra tenggorokan. Warnanya itu biru langit. Di sini sebenarnya itu manifestasi itu terjadi besar-besaran. Karena apa? Dengan cara pola komunikasi. Disitulah manifestasi itu terjadi. Tanpa ada komunikasi, terutama yaitu komunikasi verbal ya. Karena yang hanya bisa melakukan komunikasi frekuensi, bahasa frekuensi itu kan masih tergolong sedikit, tapi tetap sesama manusia itu harus ada melakukan kontak person ataupun komunikasi verbal, yaitu letaknya di sini. Naik lagi ke cakra asna. Nah, disinilah sumber intuisi ya. Kalau umpamanya yang saya rasakan, ya kalaupun beda dengan yang lain, ya terserah. Karena yang saya alami sendiri ya seperti demikian. Karena dari cakra asna ini kita bisa lebih melihat lebih lebar, lebih luas dunia ini. Naik lagi ke cakra mahkota, itu berwarna putih ataupun ungu. Nah, disitulah hubungan kita antara diri kita dengan Tuhan. Nah, untuk yang 6 cakra ini sangat penting kita latih. Nah, pada kenyataannya ternyata sebetulnya cakra itu bukan harus semuanya itu bersih dan terang semua. Nah, ini gini ya, saya banyak juga, saya ngobrol dengan pengusaha-pengusaha sukses. Taruhlah pengusaha-pengusaha sukses yang ada di Indonesia. Pas saya perhatikan dari pola cakranya itu dia nggak semua juga baik kok. Ada yang hanya cakra tenggorokannya aja yang terang gitu kan, yang besar, dan juga ada yang mengandalkan cakra perutnya aja yang besar, ataupun juga ada yang ajnanya aja. Ya maksimal itu dia tuh antara 2 lah cakra yang dominannya. Gitulah kira-kira. Nah, dari cakra orang-orang sukses, aura menimbulkan sebuah aura tubuh, ada medan magnet. Itu sebetulnya itu tidak seperti yang dikira selama ini berwarna gold, terang, tapi dia tuh berwarna bling-bling seperti berlian. Makanya saya supaya sevibrasi dengan mereka, saya selalu menggunakan berlian agar vibrasi saya pun bisa seperti mereka, yaitu para pengusaha sukses. Gitulah kira-kira tentang pengertian cakra secara simpelnya dari saya. Ada 2 jenis sebetulnya itu manusia itu, ada cakranya yang terbuka cakra atasnya dulu, ada juga yang bawah. Nah, kalau untuk yang cakra dari jantung ke atas yang udah terbuka sejak lahir, dia itu lebih sering astral. Tapi dia dari manifestasi sulit. Nah, begitu juga dengan anak yang ataupun orang yang lahir dengan cakra bawahnya dulu yang aktif. Dia lebih cepat manifestasi, tapi untuk astral itu sendiri dia lebih sulit. Yang paling bagus itu adalah orang yang balance antara cakra bawah dan cakra atasnya. Itulah kira-kira. Nah, ini banyak ya sebetulnya itu yang salah kaprah. Jadi banyak yang ketakutan terbukanya cakra asna. Itu tidak melulu kita bisa melihat dimensi alam bawah. Saya bilang itu, yaitu saya bahasa saya itu demit kebon. Karena apa? Itu sudah dibuktikan oleh teman-teman kristal yang
waktu kemarin ini ke Gunung Padang. Vision itu kan beda-beda. Itu udah terbuka loh asnanya. Mereka ada yang melihat Archangel, ada yang melihat tentang kota kristal zaman dulu. Nah, dalam artinya apa? Ketika itu dimanifestasikan ke dalam kehidupannya, profesinya masing-masing. Contoh, seorang trader. Itu bisa dong. Dia tuh melihat peluang dari sisi bisnisnya. Ataupun juga seorang pengusaha. Dia ingin meluncing sebuah produk baru. Daripada dia langsung melakukan secara fisik, ya otomatis dong dia dilihat dulu secara intuisi. Intuisi itu berhubungan itu nih antara ini ya, cakra jantung dengan cakra ajna. Ketika itu vibrasi hati dan pikiran kita selaras, disitulah terbuka intuisi ataupun vision murni. Oleh karena itu, ya bukan melulu tentang hal-hal yang, aduh mohon maaf gitu ya, yang berbau-bau jin. Ya bagi saya itu enggak. Itu ada, itu wajib kita imani, tapi kan nggak penting apa korelasinya dengan hal cuan gitu loh. Untuk kehidupan kita di modern ini. Toh kita bukan profesinya di situ. Gitu maksudnya itu. Tapi lebih tepat untuk mengasah lagi ataupun mengupgrade kembali, terus-teruskan upgrade produk yang saat ini kita lakukan dalam profesi masing-masing. Gitulah kira-kira. Oh itu sangat mungkin sekali karena gini, tetap kembali lagi namanya vision itu penglihatan itu loh, indera penglihatan itu mata, nggak ada yang lain. Kalau bagi saya ya, jadi otomatis ketika seseorang itu terbuka asnanya, itu bisa tracing ya, bahasa saya itu tracing tentang, kayak saya umpamanya contoh batuan situs kuno, jadi saya bisa membaca sesuai dengan otak saya nih, kemampuan saya di mana, itu yang dibaca, data-datanya, data-data akashic record pun bahkan bisa terlihat oleh kita. Nah, dan juga asna itu bisa men-tracing ke kehidupan masa lalu ataupun masa depan, tapi kembali lagi ke diri kita sendiri. Jangan sampai kita tuh selalu membaca orang lain, tapi tidak membaca diri sendiri. Nah ini kasarnya analoginya tuh, kita itu ketika terbuka cakra asnanya, kita bisa vision, jangan sampai kita seperti tukang bangunan. Mohon maaf ini ya, bukan saya mendiskriminasi, tapi ini contoh yang real, yang nyata. Tukang bangunan itu ketika membangun rumah orang lain itu berupa bagus gitu kan, mewah, tapi rumahnya sendiri rata-rata mohon maaf. Nah itu, jadi lebih baik kita mengkaji diri kita sendiri daripada kita kepo dengan kehidupan orang lain. Nah disitulah yang saya maksud itu hubungannya 7 cakra asna dengan korelasinya manifestasi di astral projection dan astral vision. Ya kita kembalikan ke kehidupan kita saat ini untuk apa? Bukan untuk gaya-gayaan loh, kita cerita bisa bla 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 bla. Jangan sampai kita di astral itu menjadi superhero, tapi kita di bumi, di kehidupan nyata ini menjadi zero. Nah, itulah yang sangat tidak baik gitu loh, maksudnya itu. Harusnya itu kita ya bagaimana caranya? Ya kita ini benar-benar menjadi manusia sejati, manusia yang seutuhnya, diri kita saat ini, bukan orang lain. Bukan hanya menceritakan, tapi kita berkarya. Karena para luhur itulah dari dulu sampai sekarang mewarisi ilmunya serta karyanya. Nah kita pun harus begitu, karena apa? Konsep dasar manusia itu beregenerasi dan mewariskan kembali kepada keturunannya. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Salam Rahayu.